Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas fitur arah kiblat yang ada di aplikasi Islamic Time. Pada fitur arah kiblat di Islamic Time itu disediakan 4 subfitur. Yang pertama adalah perhitungan arah kiblat, yang kedua adalah bayangan arah kiblat harian, yang ketiga bayangan arah kiblat tahunan, dan yang keempat adalah arah kiblat menggunakan bayangan atau azimut matahari dan bulan. Yang pertama, perhitungan arah kiblat. Nah, pada perhitungan arah kiblat ini disediakan 3 macam rumusan acuan perhitungan yang dapat Anda pilih di pengaturan seperti ini. Ini ada arah kiblat sferikal, ada arah kiblat elipsoid, kemudian ada rumusan arah kiblat Vincenti. Yang pertama, spherical trigonometry ini dengan mengasumsikan bahwa bumi bulat sempurna dan diselesaikan dengan rumus spherical trigonometry. Kemudian yang kedua, ellipsoid atau kiblat ellipsoid ini dengan asumsi bumi itu ellipsoid agak tepat di kedua kutubnya. Maka dilakukan koreksi dari koordinat geografik ke koordinat geosentrik, kemudian diselesaikan dengan rumus trigonometri bola. Nah, ini sebenarnya hanya pendekatan pada rumus Vincenti saja. Kemudian yang ketiga adalah rumus Vincenti dengan asumsi bumi elipsoid, kemudian dihitung dengan rumus Vincenti dengan melakukan puluhan iterasi atau puluhan perulangan perhitungan, bahkan bisa sampai 100 kali perulangan perhitungan pada lokasi dekat antipoda. Nah, yang biasa digunakan di Indonesia adalah spherical trigonometry. Nah, ketiga rumusan yang tadi ini bisa digunakan karena selisihnya hanya sekitar 8 menit busur saja, sangat kecil, dan masih dalam batas toleransi arah kiblat, sehingga ketiga macam perhitungan ini bisa digunakan. Pada fitur arah kiblat di Islamic Time ini disediakan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan acuan kompas HP pengguna seperti ini, yang berputar-putar seperti ini. Nah, ini sama sekali walaupun disediakan tapi sama sekali tidak dianjurkan untuk dipakai, terutama untuk mengukur arah kiblat tempat-tempat yang permanen seperti masjid, musola, rumah atau pekuburan muslim dan lain-lain. Mengingat acuan kompas HP adalah arah utara magnetis, bukan arah utara sebenarnya. Ini ada simpangan atau perbedaan. Ada perbedaan antara utara magnetis dan utara sebenarnya yang biasa disebut dengan deklinasi magnetis atau variasi magnetis. Nah, pengukuran dengan kompas magnetis yang ada pada fitur ini hanya diperbolehkan digunakan pada kondisi-kondisi yang darurat saja, misalkan ketika safar atau ketika tidak bisa menggunakan pencarian arah kiblat dengan menggunakan bayangan matahari atau bayangan bulan. Nah, maka fitur ini bisa digunakan. Namun ketika digunakan untuk pengukuran tempat-tempat yang permanen seperti masjid, musola dan sebagainya, ini sama sekali tidak dianjurkan. Karena sama seperti aplikasi yang lain, ini utaranya mengacu ke utara magnetis. Nah, apa saja yang nanti dianjurkan untuk mengukur arah kiblat dengan akurat? Untuk pengecekan arah kiblat yang akurat, ini dianjurkan yang pertama kita menggunakan arah kiblat tahunan. Di sini sudah disediakan, misalkan bisa kita lihat. Di sini ada rusdul kiblat 1, ada rusdul kiblat 2, yaitu ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Nah, misalkan untuk tahun 2001 ini terjadi di tanggal 27 Mei, kemudian di 15 Juli 2001. Nah, untuk 27 Mei di jam 16.18, sementara di 15 Juli itu di jam 16.27. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pengecekan arah kiblat yang akurat.
Nah, cuman waktunya ini dalam 1 tahun itu hanya 2 kali saja, 27 Mei dan 15 Juli. Nah, dan terkadang itu terkendala juga dengan kondisi cuaca karena di Indonesia ini sudah masuk sore hari sehingga terkadang mendung atau tidak cuaca tidak mendukung. Yang kedua, pengukuran atau pengecekan arah kiblat yang akurat itu bisa dilakukan selain dengan kiblat tahunan yang tadi, ini kita juga bisa dengan kiblat harian. Nah, karena di dalam 1 hari itu matahari akan melewati garis kiblat. Nah, sehingga ketika dia melewati garis kiblat, maka otomatis bayangan yang terbentuk pun akan mengarah atau membelakangi arah kiblat. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah sini, di bawah ada kiblat harian 1, kemudian yang kedua ada kiblat harian 2. Nah, di sini artinya pada hari ini bayangan akan mengarah ke kiblat. Nah, ini kiblat harian 1 pada jam 11.32. Ini di Lengkong, Bandung. Nah, kemudian di yang kedua, kiblat harian kedua ini terjadi jam 2.31 malam. Nah, ini berarti tidak bisa diamati. Nah, yang bisa diamati hanya di jam 11.32 saja. Nah, ini bayangan ini akan menghadap ke kiblat. Nah, caranya sama nanti dengan pengukuran arah kiblat tahunan. Kita tinggal menyimpan benda tegak di permukaan yang datar, yang rata. Kemudian perhatikan jam arah kiblat harian. Misalkan jam sekarang adalah jam 11.32, maka perhatikan bayangan jam 11.32. Nah, bayangan yang terbentuk pada jam 11.32 itu adalah menunjuk ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Nah, sehingga arah kiblat yang dihasilkan sangat akurat. Kemudian yang ketiga, untuk pengecekan arah kiblat yang akurat, kita bisa menggunakan bantuan azimut matahari atau bayangan matahari, juga bayangan bulan. Nah, dengan cara kita lihat di sebelah sini, misalkan hari ini azimut matahari ada di 258, maka kita tinggal memutarkan kompas ini ke 258, Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, setelah kita kunci, kemudian kita simpan benda tegak di permukaan yang datar. Lalu kita simpan HP kita sejajar dengan arah bayangan tersebut. Nah, kemudian kita lihat jarum arah kiblatnya kemana. Nah, itu adalah arah kiblat yang sebenarnya.